Halo, ketemu lagi dengan pemirsa setia penonton podcast Cafe Palmerah. Kali ini Cafe Palmerah hadir dengan bintang tamu khusus. Tamu yang sangat istimewa. Kita undang karena punya banyak prestasi yang bisa kita jadikan contoh, kita jadikan role model. Ini dia Mami Hani. Halo Besti. Halo. Besti, Mami Hani lagi ada di podcastnya Cafe Palmerah ya Besti. Tuh kan, dan rocos duluan. Belum kenalan, udah mengenalkan diri dengan sangat baik. Kalau yang mau kenal lagi lebih jauh dengan Mami Hani, bisa sih cek akun Instagram Mami Hani di sini ya. Ini alamatnya. Sambil sekalian cek Instagram Politeknik Tempo juga boleh banget loh. Oke. Halo Mami, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat banget. Apalagi diajak podcast di Cafe Palmerah ini. Makin sehat Besti. Yang tadinya sakit, meriang gitu ya, langsung sembuh ya. Merindukan kasih sayang. Merindukan kasih sayang Tempo. Oke, makasih udah hadir di sini. Sama-sama. Ini kan kita sama-sama ya, kayaknya umurnya seumurannya sepantaran Gen X gitu ya. Nah, kita punya anak umurnya masuk Gen Z kayaknya pasti ya, Gen Z. Semuanya. Oke. Boleh dong curcol atau panjang kali lebar sama dengan luas, boleh ngeluh-ngeluh soal gimana sih ngadepin anak Gen Z sekarang? Boleh. Kan beda banget ya sama zaman kita jadi anak-anak ya. Jauh banget, beda banget. Gimana tuh curcolan yang ngadepin anak Gen Z? Ngadapin anak sekarang, kalau kayak dulu kan zaman kita tuh kalau orang tua bilang A, kita A gitu kan. Kita nggak bisa ngomong juga yang kalau misalnya nggak boleh, kita benar-benar nggak boleh. Kita nggak bisa ngomong nggak bolehnya kenapa, apa gitu kan, nggak bisa. Sekalinya bilang ya. misalnya, "Mah, nggak boleh tuh kenapa?" Ya udah pokoknya kalau nggak boleh gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa, dan nggak bisa bilang kata nggak boleh kalau sama Gen Z itu ya. Jadi kalau misalnya nggak boleh tuh itu tuh udah pertandanya tuh kayaknya nggak enak banget gitu. Jadi sebisa mungkin kita tuh kalau kok gue sih nggak apa-apa. Oke, no problem. Mau lo gue, mau besti-bestian boleh, bebas di Cafe Palmerah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak ini tuh ke anak itu biasanya lebih ke lebih ke kayak ke temen gitu kan, kayak ke temen supaya mereka tuh nggak usah ada rahasia deh gitu kan. Pengennya ya kita ya, karena, jadi mereka open semua diceritain ke kita. Karena kalau ketika bilang nggak boleh itu yang terjadi bukan dia ikutin apa kata orang tua yang menurut kita nggak bagus, tapi yang ada mereka malah berontak, dan itu sengaja mereka melakukan apa yang kita bilang nggak boleh. Oh gitu, jadi malah kayak sengaja ya. Dimana kita bilang nggak boleh, mereka akan bilang kebalikannya. Iya, malah itu yang akan dilakukan sama mereka. Jadi kalau sebenarnya nggak ngebolehin sesuatu, pura-puranya bolehin aja ya. Iya, jadi misalnya gini, ini tuh mau ini nih gitu kan, misalnya ada sesuatu mau ada pergi ke tempat sesuatu yang menurut kita nih, aduh, nih kalau di sana nanti dampaknya itu akan kurang bagus gitu kan. Nah kita tanya, emang ada cara apa di sana gitu? Seru nggak? Misalnya nanti kan dia cerita tuh, begitu udah cerita. Oh gitu. Tapi ya nih kemarin nih Mami ada denger nih teman Mami nih, misalnya ini gini diceritain, padahal kadang-kadang itu ngarang ya. Gitu. Jadi sampai akhirnya bohong putih namanya ya. Oke. Akhirnya sampai gitu Mi, itu akhirnya yang membuat mereka jadi mikir lagi gitu loh. Oh iya ya, kayaknya nggak usah ya. Tapi kalau misalnya mereka pun pergi ke sana berarti akan lebih hati-hati lagi gitu. Jadi nggak kelihatan serta-merta dilarang banget gitu ya. Kalau kelihatan dilarang, makin dilarang mereka malah makin berontak ya. Gitu. Malah makin ngelanggar ya. Malah sampai urusan sekolah pun itu sama gitu. Jadi kayak saya ada satu anak yang kebetulan memang anak tuh keras-keras orangnya. Jadi ada anak nomor 2. Ini nomor 2 ini Almera, biasa dipanggil Ujang ya. Si Ujang dan si Ujang Otong. kan, ini si Ujang. Oke. Itu tuh jadi dari sekolah itu dulu dari SMA
dia itu begitu mau masuk SMA, dia tuh kan penggila bola, sangat penggila bola. Dia pengen sekolah di sekolah bola di Malang. Oh, oke. Itu kan sempat mikir ya, aduh Dibolehin. sekolah di Malang, tapi kalau di sana tuh kan pendidikannya itu hanya kayak semi homeschooling gitu kan, lebih banyak ke bolanya. Lebih banyak ke bolanya. Gitu. Dan saya pikir tuh kayaknya dia nggak akan mungkin betah di sana. Kenapa? Karena hanya boleh pakai handphone itu di hari Minggu. Oh, Di hari Minggu. Dari Yakin lu Senin kuat. dari Senin sampai Sabtu itu nggak mungkin dia bisa di sana. Tapi kalau misalnya bilang nggak boleh, itu yakin dia akan berontak. Oke. Gitu. Jadi begitu pas ini sempat dikasih tahu dulu, yakin kamu misalnya mau ini. Sampai semua tuh kayak papinya juga bilang, ini nggak bisa, nggak usah, ngapain gitu sekolah di sana, udah nggak usah gitu. Tapi kan ini nggak bisa ngadepin anak ini kayak begini gitu kan. Ya udahlah, kita kasih aja dia sekolah di sana. oke. Kalau misalnya kita yang maksa dia untuk sekolah apa maunya kita di sini gitu, yang ada nanti malah dia berontak, dia takutnya malah jadi di sekolahnya jadi nggak bagus gitu. Ya udahlah, tapi kita kasih ultimatum gitu. Jadi oke, kamu boleh sekolah di sana, tapi kalau kamu nanti di sana nggak betah, kamu tidak bisa memilih sekolah lain. Oke. Harus mami yang akan memilih kamu sekolah. Terus oke, Konsekuensinya ya. deal. Oke. Sampai akhirnya ternyata benar nggak betah. Nggak betah. Oh, bertahan berapa lama dia? Jadi itu 1 semester, tapi itu tuh setiap bulan gue datang ke sono. Belum tiket pesawat, belum hotel, belum ini kan, wah itu udah gitu. Biaya tinggi ya. Biaya tinggi banget. Nah, itu tuh pas sebelum semester tuh dia bilang, "Mih, pokoknya kakak mau pindah," katanya. "Kakak nggak mau di sana." "Nggak bisa, kamu harus selesai dulu 1 semester." Iya. "Nggak bisa karena susah nyarinya." Terus udah gitu, "Oh 1 tahun, selesaikan kamu 1 tahun." Setelah 1 tahun baru dia kekeh kan, nggak mau. "Nggak bisa, pokoknya kakak nggak mau pindah gini." Sampai akhirnya ternyata itu karena waktu itu keras juga kan sayanya, "Nggak bisa, pokoknya kamu harus selesaikan dalam 1 tahun di sana." Dan ternyata Ada memang waktunya iya. emang harus keras juga ya. nggak Begitu, bisa nurutin tapi dia. begitu memang dikerasin, dia kabur. Oh, kabur. Kabur dari Si Malang, Ujang. dari Malang ke Jakarta. Begitu nyampe ke Jakarta dan dia itu udah nggak mau lagi sekolah di sana, nggak mau lagi sekolah di sana. Sampai akhirnya wah itu bingung nyari sekolah kemana yang bisa nerima karena udah bukan di semesteran Iya, lagi kan, susah betul. kan. Di Yang tengah-tengah dekat-dekat ya. rumah tuh pokoknya sampai sekolah swasta tuh udah nggak bisa nerima lagi gitu karena udah full. Sampai somehow gitulah dapet sekolah yang memang nggak terlalu jauh dari rumah juga, sekolah swasta. Pokoknya itu singkat cerita dia bisa Akhirnya sekolah di situ bisa, gitu. Karena sebelumnya dia masih pilih, kakak mau sekolah di Bandung, nggak ada sekolah di Bandung. Kita udah perjanjian. Kalau kamu nggak betah di sana, mami yang menentukan kamu sekolah di mana dan kamu sekolah di Jakarta. Oke, akhirnya nemu itu dan begitu nyampe ke situ, tunjukkan prestasi kamu di situ. Pokoknya kalau kamu bisa berprestasi di situ, ya kita kasih Ada kelonggaran hadiah ya, lagi gitu kan dia punishment mau reward apa. ya, itu. Karena dia penggila bola, jadi penggila olahraga. Jadi selain bola itu dia waktu itu sempet apa sih namanya? Di Sentul tuh go-kart. Oh, go-kart. Jadi go-kart. Dia sempat go-kart, sempat dapat piala beberapa kali lah itu di go-kart itu. Yaitu salah satu keleluasaan saya juga sebagai ibunya kalau dia ngasih prestasi, dia boleh melakukan Adalah itu. imbalannya gitu. ya, gitu. Karena alhamdulillah ya selama pindah di Jakarta itu dia ranking 1 terus. Itu di situ tuh. Keren. Jadi dia gitu. ini yang membuktikan bahwa dia bertanggung jawab dengan pilihannya setelah gagal di Malang yang ternyata memang sesuai prediksi sebelumnya, sesuai prediksi BMKG. Sesuai prediksi BMKG kan emang pasti nggak betah, ternyata bener kan kejadian. Dan setelah itu dia komit ya melanjutkan SMA-nya dengan baik. Kalau diingat-ingat lagi, mulai umur berapa sih sebenarnya anak-anak Gen Z ini mulai bermasalah, bikin lelah jiwa sama orang tua tuh mulai umur berapa sih? SMP. SMP. Dimulai saat gimana tuh kelihatannya? Jadi lebih ininya tuh di saat SMP itu yang saya rasain banget karena kalau lagi SD tuh mereka masih bisa yang di apa ya gitu kan. Nah kalau SMP tuh udah mulai yang ada pemberontakan di SMP, ada yang nanya kenapa harus gini, kenapa harus gitu terus udah mulai ada ini ya. Kemudian kritisnya tuh muncul gitu ya. Dan dia juga mungkin sudah mulai banyak baca apalah ini itu. Jadi kalau misalnya kita bilang, "Kak itu nggak bagus." Kata siapa? "Ini tahu nggak kalau misalnya ini tuh ada begini gitu." Jadi dia tuh
kita tuh mesti harus lebih banyak tahu juga gitu daripada nanti kita yang dibantai kan. Gitu. Iya, betul-betul. Kan emang katanya anak-anak itu nurut sama orang tua cuma waktu usia balita. Nanti dia mulai sekolah SD, TK itu nurutnya sama guru. Masuk remaja nurutnya sama temen-temennya. Betul. Nah kan betul. nanti dia udah mulai dewasa nurutnya sama pacar atau sama istri. Aduh itu pusing tuh. Orang tua jadi cuma punya kesempatan dikit gitu ya, Pusing Mami. gue tuh. Bener kan ini belum Apalagi pacar. udah bucin. Untuk kayak masalah bucin-bucin ini, mereka biasanya kalau Mami perhatiin, biasanya sekarang komunikasi sama pacar bucin-bucinan tuh pakai apa sih? Eh itu apa? Banyakan ketemu langsung atau online lewat Ketemu langsung ada gadget juga. Nah kalau zaman kita kan dulu tulis surat ya. Ya, Kadang-kadang tulis lagi surat. di mana kirim surat gitu, atau kalau ketemu tuh kita pakai cuma kertas ketemu surat yang wangi. pakai kertas surat wangi. Itu udah happy banget. Kadang-kadang pakai ini apa Lope-lope. gitu kan, sampai dicium-cium itu kertas. Kita ketemu cuma malam minggu diapelin, malam minggu sama hari minggu diapelin. Sekarang mah aduh bisa hari apa aja. Dan itu bisa dong masuk ke kamar anak, tiba-tiba itu dia handphone Video kalau call. nggak iPad tuh ditaruh tidur. Anak gue tidur ngapain gitu kan, lihat ini, begitu gue lihat, Masya Allah itu dia video callan sampai tertidur. Ngapain coba? Begitu doang ngomong kagak Literally apa nemenin kagak. sampai tidur, ketiduran bener ya. Aduh. Sampai dilihat kan ngeri juga kan, ini jangan-jangan kenapa ya, pokoknya itu anak-anak tuh sampai sekarang tidak pernah mengunci kamar. Nggak boleh Gitu. ya. Pokoknya mami nggak mau kalian kunci kamar. Jadi kalau sewaktu-waktu mami ada perlu apa gitu kan, kadang-kadang kita juga nggak selalu sehat ya, Iya, gitu. bener. Terus ditelepon kayak ngangkat, jadi kan mami bisa Dan datang dia ke sendiri kamar. kalau ada sakit gitu. atau apa kan, kalau kita nggak dikunci kan kita gampang masuknya ya. Kalau itu kan dia udah sakit, Ya. demam, harus buka pintu juga kan udah susah ya. Jadi makanya anak-anak tuh nggak pernah ngunci pintu gitu. Gitu. Kalau tadi kan pacaran pakai handphone ya, pakai gadget segala macam. Tapi kalau memang diperhatiin, Gen Z itu kan boleh dibilang generasi yang digital savvy ya. Dari lahir udah pegang HP di tangan nih ibaratnya nih. Anak dia kan bayi yang rewel dikasih handphone sama ibunya, Ya, suruh nonton bener. YouTube, anteng gitu. Nah, berarti kan dunia mereka lebih banyak ke gadget, Ya, ke gadget. Itu gimana sebenarnya kan ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Kalau menurut Mami Hani gimana ini? Biar balance negatif dan positifnya. Jadi lagi lagi mereka kecil itu apa, kita pantau kan dia nonton apa gitu kan, ya biasanya kan lebih ke YouTube ya. Oke. Dulu YouTube, terus apa namanya, nah sekarang ini kayak mulai SMP ya kalau nggak salah, itu yang mulai kayak main game. Aduh itu games ya. itu games itu benar-benar bikin gitu. Sementara kita sendiri nggak paham soalnya gamenya itu apa. Gitu kan. Terus apa namanya, sampai dulu tuh sempat bela-belain dia kalau nge-games tuh ke daerah ini, Kebon Jeruk. Oh, Kita tinggal di rumah di Rawamangun. Dia kadang-kadang mereka tuh pergi ke Kebon Jeruk hanya untuk ke warnet ya. Warnet ya. Ke warnet. Karena warnetnya tuh katanya kenceng dan enak banget di situ gitu. Jadi itu bareng sama adiknya tuh. Bareng sama adiknya berdua ke Kebon Jeruk itu hanya untuk main warnet. So, Dari ya timur ampun, ke barat dari ya. timur ke barat. Luar biasa Macet, perjuangannya. kan, gitu. Itu buat apa gitu, kayak gitu. Sampai memang kita sampai sempat kesel ya. Coba deh, kamu tuh ini namanya handphone ya, itu handphone tuh kan smartphone. Jadi itu semua ada di situ. Coba deh dipelajari, jangan cuma main games, kasih games itu sehari itu cuma misalnya berapa jam, sisanya itu kan kalian bisa browsing apa atau lihat di YouTube untuk make money itu apa gitu kan. Jangan cuma yang kayak begitu gitu. Tapi ya agak susah juga. Waktu mereka belum kuliah masih agak enak. Enaknya kenapa? Karena kita kasih ini main games itu hanya di weekend. Oke. Jadi bisa main game itu hanya di weekend, apalagi ketika nilainya turun misalnya. Nilainya turun, Jadi wah, ancaman udah ya itu. pokoknya. Jadi ancaman kan, cuman di weekend doang. Nah, semenjak kuliah kan nggak bisa juga gitu kontrol, karena mungkin kuliah nggak tiap hari gitu kan. Betul. Kadang-kadang pas di weekend pergi sama pacarnya gitu. Jadi pasti ada di hari-hari yang dia main games. Tapi ya kita kasih ini juga, karena ternyata dari dari gadget itu tidak semuanya hal buruk. Iya, gitu. pasti ada positifnya. Pasti apa ada nih yang positifnya. udah ditemuin Mami? Satu hobi anak-anak? dari segi pengetahuan. Oke. Gitu. Apa Kadang-kadang aja mereka tahu ya? tentang politik aja itu mereka lebih tahu dari emaknya. Oh gitu. Gitu. Terus bahasa.
anak-anak tidak ada yang English course, nggak ada. Oke, tapi pinter sendiri Tapi tahu-tahu ya. tapi mereka bisa bisa ya lumayan fluent English ya itu dari gadget gitu, dari oke. mereka nonton, dari mereka games, karena games sekarang itu kan interaksinya bisa sama orang luar gitu kan. Jadi ngobrolnya English gitu. Iya. Terus yang lain lagi adalah jadi dari si gadget itu ini terutama untuk si Ujang ya. Jadi kalau si Ujang itu dia ada usaha juga, itu ada usaha di luar kota di Majalengka, itu dia mantau dari gadget. Oh, Gitu. Jadi semua dia luar biasa. dari ini gitu bisa yang dari mulai yang CCTV, terus apa itu semua Laporan-laporan semua juga dari Google laporan-laporan Drive ya masuk. bisa ya. Semua Oke. laporan masuk ke situ. Jadi kadang-kadang begitu ngelihat, oh oke, berarti dia bisa ini juga. Nah sekarang tuh lagi mulai agak diturunin ke adiknya. Oh gitu, adiknya juga mulai belajar gitu ya. Jadi ya sebenarnya tidak semuanya negatif gitu. Ada ininya Pasti. juga lah. Kayak yang dilakuin sama Mami Hani juga kan sisi positif dari ini ya, digital. Digital. Jadi kalau ibu-ibu yang lain pakai HP cuman buat WA, cuma buat foto, nanti posting di sosial media Foto scroll sama foto zoom begitu jelek delete. Foto zoom jelek delete. Itu bisa dari Kalau Mami Hani nggak berlaku ya karena bisa bikin cuan dari sana. Gimana nih ceritanya dulu? Jadi apa namanya itu tuh sebenarnya dari dulu tuh memang seneng kan main medsos kan, dari mulai zaman Friendster mungkin banyak yang nggak tahu kan. Karena sekarang nggak tahu Friendster ya. Dari mulai Padahal zaman dulu banyak tuh perjodohan dari Friendster. Friendster, terus Facebook zaman dulu sempat ada Taget apa gitulah. Pokoknya dari dulu tuh memang senang banget. Nah sempat waktu itu agak males main medsos karena IG gue dihack. Oh. Jadi apa namanya udah gitu udah males Udah deh. bikin udah gitu kan. banyak followernya, udah postingannya banyak, Ya tiba-tiba udah hilang ya. Dan itu IG dari yang lama, jadi ada stok foto zaman dulu gitu kan, itu ada di situ semua Iya, gitu. iya, iya. Karena biasanya suka nitip foto tuh di situ gitu. Aduh udah males deh. Akhirnya waktu itu sempat main TikTok. Oke. Pandemi nggak ada kegiatan, nggak punya duit kan, karena usaha semuanya anjlok gitu. Tutup semua Daripada ya. stres kan, jadi udahlah buka-buka TikTok, ternyata seru juga gitu kan di TikTok. Dari yang mulai tadinya joget-joget gitu apa gitu. Jadi pokoknya itu Sekarang sampai jualan aja di TikTok ya. ya karena itu yang namanya kebahagiaan itu kan kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan kita ke orang lain. Kita sendiri Ya, yang kita bikin. sendiri yang menciptakannya. Dan salah satu cara menciptakan kebahagiaan seorang Mami Hani itu adalah di media sosial. Oh gitu. Gitu. Jadi waktu itu ngerasa ada eksistensi tersendiri jadi ya kan di media sosial. kalau ini kadang-kadang kalau lagi bete sampai laki gue bilang gini, "Mam, nggak TikTok kan?" Katanya, "TikTok kan gitu." Kelihatan Jadi, kalau udah ngomel-ngomel belum TikTokan ya hari ini. sampai akhirnya udah beralih lah dari mulai TikTok itu beralih ke ngecapruk. Kalau orang Sunda bilang ngecapruk tuh apa? Ngebacot gitu. Oh. Oke. Bahasa Sunda Iya, tuh. iya. Karena walaupun tinggal di Jakarta ini tuh darah Sundanya tuh kental banget gitu. Jadi Masih ya. susah banget bisa ngomong full Indonesia tuh susah banget deh pokoknya. Iya, Pasti iya. ada campuran bahasa Betul. Sundanya. Kalau enggak nanti bahasa Sunda punah. Melestarikan bahasa Sunda. Akhirnya udah tuh dari situ mulai kayak kecapok pindahin lah dari TikTok ke IG Oh, gitu. Karena ya udahlah bikin lagi IG baru Reels kan sekarang udah ada Reels kan. Waktu dulu kan nggak ada Reels. Jadi yang di TikTok itu dipindahin ke Reels ini kok tiba-tiba rame gitu banyak kan. yang nonton ya, tiba-tiba views-nya banyak. Iya, gitu jadi ya. Ada yang sementara komen. kalau kayak di IG tuh kan nggak followers tuh nggak secepat di TikTok kalau di IG itu. Oh. Tapi semenjak dipindahin itu, loh kok tiba-tiba followers gue naik ya? Kok followers gue naik ya gitu. Oke. Nah dari situ tuh mulai tiba-tiba ada endorse masuk Oke. gitu, ada apa? Endorse pertama apa? Masih inget, Mam? Endorse pertama itu sepatu. Oh, sepatu. Jadi ada sepatu handmade dari Bandung. Gitu. Jadi itu pokoknya by custom gitulah. Cari brand ambassador yang Sunda pisan gitu kalian ya. Jadi itu sebenarnya sampai saya sendiri kebetulan
kakaknya si Ujang itu memang dia udah main di medsos sudah ya lumayan lebih lama lah ya, dan dia udah terima endorse banyak kalau dia. Nah waktu itu tuh malah sempat, ini lucu banget ya, lagi mau endorse itu dia bilang gini, dia minta red card gitu. Begitu minta red card, aduh lihat dulu dong Instagramnya apa gitu kan. Begitu dilihat, oh ini dia by custom di Bandung. Gue tuh kan orangnya nggak tegaan ya. Terus itu tiba-tiba gue bilang gini, punya budgetnya berapa? Gitu. Itu sampai begitu ngomong sama si anak gitu kan, kok gitu amat sih? Mami nggak bisa kayak gitu dong, katanya gini-gini. Aduh nggak bisa deh, gue nggak tegaan deh. Katanya kalau itu sok dia punya budget berapa, udah biar kita yang kerjain aja. Karena terus termasuk ada beberapa itu UMKM yang misalnya kayak makanan atau apa dia minta di story. Nah ini sampai sekarang nih ya, sekarang kalau misalnya memang itu UMKM yang memang benar-benar baru merintis banget dari bawah, dengan budget yang memang minim banget, sampai sekarang gue terima endorse di story ya, di story IG itu free. Tuh ya, hanya untuk penonton gitu. Cafe Palmerah kalau punya UMKM, produk-produk UMKM ya yang baru merintis gitu, Mami Hani terima free loh. Gitu. Ingat-ingat tadi ya Instagramnya apa, tapi sambil tetap lihat-lihat IG-nya Politeknik Tempo. Gimana jadinya? Jadi free ya kalau batu saya. Tapi membuktikan itu benar-benar dia UMKM dan baru merintis, baru sampai bisa dikasih free. Gimana cara ngeceknya? Kita cek juga Instagram, kita cek Instagramnya, terus oh iya benar-benar dia bikin sendiri, dia apa gitu. Karena saya juga ngerasain ngerintis usaha itu nggak gampang. Betul. Gitu lah. Kalau misalnya memang saya bisa ngasih ngasih yang memang nggak seberapa gitu ya untuk promosiin dia, mudah-mudahan itu feedbacknya bagus buat dia, alhamdulillah gitu. Saya nggak perlu dikasih apa-apa deh gitu. Ngelihat mereka maju aja udah seneng banget gitu. Nggak semuanya itu tentang uang ya sebenarnya. Betul. Jadi ada kepuasan yang memang ngelihat ini tuh ngelihat orang maju tuh kayaknya seneng ya, gitu, seneng banget, bangga juga gitu ya, bisa jadi bagian dari perjalanan mereka gitu ya. Gitu. Tapi kan kalau Mami Hani kita buat tanya, kayaknya ini belajar otodidak ya. Otodidak, sangat otodidak. Iya kan, kita kan untuk media sosial tuh baru buat kita, gadget juga baru buat kita ya, bukan kayak yang Gen Z tadi yang dari lahir udah pegang HP. Terus belajarnya gimana itu, Mam? Kalau untuk Gen Z, jadi belajarnya gimana? Sebenarnya gampang banget. Tuh kalau misalnya mau ini main di media ya, kalau misalnya ya kalau yang otodidak mereka udah punya passion sih itu misalnya lebih gampang ya. Tapi kalau misalnya mau tahu yang yang caranya seperti apa? Si Ujang kuliah di Tempo atau Besti. Keren banget. Jadi si Ujang ini kuliah di Tempo. Ini di sini ada teman-temannya si Ujang nggak? Coba jurusannya apa? Coba si Ujang. Tuh, produksi media. Si Ujang tuh jurusannya produksi media gitu, dan dia tuh happy gitu dengan kuliah di Tempo ini, dia tuh happy gitu. Tapi maaf nih ya, kan banyak yang belum tahu tentang Politeknik Tempo. Betul. Gitu. Termasuk baru kita masih ya. Termasuk gue juga pertama kali disodorin Politeknik Tempo ini, ini tuh Tempo yang majalah bukan gitu kan, terus ini tempatnya di mana gitu. Nah tapi begitu pas ngelihat ininya, oh ya ini begini oh oke, gitu masuk, dan ternyata itu memang ini mah bukan rahasia ya. Mami Hani itu dibantu sama si Ujang itu yang berbekal dengan ilmu dari Tempo gitu. Jadi kita tanam saham juga dong ya. Minta bagian sama Ujang, karena si Ujang dapat presentasi dari Mami Hani. Oke, jadi ikut dibantu-bantu ya. Jadi gimana cara nge-boost postingannya biar banyak yang lihat juga dan menarik, yang sesuai dengan yang lagi trending, pakai tagar-tagar khusus gitu ya. Gitu. Nah, kebetulan kalau tagar untuk Mami Hani itu jarang banget. Oh, gitu. Jadi pakai hashtag itu hampir nggak pernah pakai hashtag. Gitu. Kenapa itu alasannya? Kenapa ya? Karena biasanya kalau misalnya itu memang udah ini, orang tuh pasti akan lebih mencari orangnya. Bukan hashtagnya. Bukan hashtagnya. Okay. Gitu. Apalagi kalau dia udah follower setia ya, loyal. Nah, gitu. Mami Hani mau ngapain aja dia pasti tonton. Jadi lebih ke self branding ya ininya. Jadi pokoknya kekuatan di personal brandingnya ya, gitu. Jadi pokoknya lebih ke ini aja. Dan itu tuh misalnya kalau
jadi gini, kebetulan Mami Hani itu ada beberapa menjadi brand ambassador produk Oke. gitu. Nah, ini brand ambassador produk ini dibantunya juga sama si Ujang yang dia kuliah di Tempo Oke, gitu. Jadi iya. ketika kita mau ngomong, "Kak, ini gimana nih? Ininya harus gimana atau apanya? Mungkin hitungannya, apanya lah itulah." Oke. Nah, itu dibantunya dengan kita discuss itu sama si Ujang yang memang megang ya, dia salah Iya, satu manajer Mami Hani, mhm. itu yang dipegang dan dibantu sama teman-temannya juga Oh, gitu. keren. Jadi apa ya ini namanya alamiah, sesuatu yang alamiah, otodidak, bakat Mami Hani pasti juga ketemu dengan ilmu. Jadi menghasilkan sesuatu yang pasti luar biasa ya, kan? Iya, Bakat dan ilmu jadi satu. Tapi kalau Ujang dan Otong sendiri mulai bikin konten-konten juga nggak sih? Mau nggak sih, Mah? agak susah ya kalau mereka lebih di belakang layar. Oh, bisa Kalau di si belakang Ujang layar. itu dia lebih senang di belakang layar. Jadi dia bukan orang yang tampil gitu. Jadi Tapi dia merancang ya di belakangnya. jadi dia semua jadi kontrak-kontrak Mami Hani gitu. Terus kemudian kalau misalnya memang kita ada presentasi gitu kan, ada presentasi dengan calon klien, apalagi Iya. kalau yang misalnya kayak mau ambil brand ambassador kan pasti kita harus Oke. presentasi kan. Nah, itu si Ujang biasanya yang maju Keren banget. gitu. Udah ini ya memetik hasil dari sekolahan Ujang ya. Belum lulus sudah memetik hasilnya. Alhamdulillah. Jadi kalau jadi brand ambassador ini boleh nggak sih, gimana nih aturannya? Jadi antara satu brand dengan brand yang lain ada aturan main tertentu nggak? Ada. Jadi kalau misalnya kayak brand ambassador tuh ya tergantung dia mau ambilnya tuh berapa lama. Biasanya mungkin itu offering dari kita ya. Iya. Misalnya offering dari kita, misalnya ada yang hanya 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Oh, gitu. Biasanya kita offeringnya itu seperti itu. Nah, kalau untuk menjadi brand ambassador berarti kita tidak boleh mempromosikan, kita tidak boleh terima endorse dari produk yang serupa. Gitu. Misalnya? Misalnya hijab. Hijab. Misalnya hijabnya. Kalau misalnya kita sudah menjadi brand ambassador salah satu hijab, selama kontrak itu berjalan, misalnya dalam 1 tahun, berarti dalam 1 tahun itu kita tidak boleh memakai hijab dari brand lain, dan kita juga tidak bisa terima endorse hijab gitu. Jadi kemanapun nggak boleh kita maruk ya nggak intinya boleh. ya. Kemanapun kita pergi ya kita harus pakai produk Produk tersebut itu gitu ya. Oh. Tapi kalau yang Mami Hani paling banyak endorse apaan sih, Mah? Hijab, lebih ke banyaknya lebih ke fashion ya. Oke. Itu mungkin sesuai kali ya dengan tema IG-nya Mami ya. Temanya apa, Mak? Itu lebih ke daily emak-emak. Oh, daily emak-emak. Oke. Apa yang sekarang lagi trending di emak-emak daily ini? Di emak-emak itu biasanya banyak yang ngomongin kesal sama suami. Misalnya kan kalau yang kita mau pergi gitu, kita udah dari pagi udah nyiapin ini, nyiapin itu, tiba-tiba dia baru siap, si suaminya udah cepet-cepet, kita baru dandan, pasang alis aja belum kelar gitu, udah dicepet-cepet yang kayak gitu kan. Oh, iya. Emang Jadi benar-benar kegiatan sehari-hari. Emang benar-benar daily dan alamiah ya, nggak dibikin-bikin gitu. Enggak, ya. jadi kadang-kadang memang gue juga kalau bikin konten tuh bukan yang jadi misalnya kayak tiba-tiba ini Mami Hani tuh sebenarnya gampang banget tertrigger. Gampang banget. Jadi lagi ngobrol tiba-tiba gue mau bikin konten ini deh, kebetulan saya ada Mimin ya, admin. Min, turun ke bawah Min, gue mau bikin konten ini. Oke. Begitu udah turun ke bawah, nah ngedenger ada obrolan nih, ada orang yang ngobrol gitu. Tiba-tiba ngobrolin tentang yang lain. Itu tiba-tiba kecapruknya itu kontennya itu bukan tentang itu. Mimin gue bilang gini, "Mih, kok lu tiba-tiba ngomongin tentang ini ya, tentang konsepnya berubah." kolesterol." Oh iya juga ya, kenapa gua ngomong itu gitu. Tapi memang itu yang berhubungan dengan emak-emak juga gitu. Jadi spontan ya. Spontanitas lah, nggak pernah jauh. Kadang-kadang rencananya bukan mau bikin konten, tapi begitu di situ ada ini, gua taruh ini deh gitu. Langsung Ide bikin muncul konten. terus ya, karena emang udah terbiasa juga mungkin ya. Jadi setiap peluang, setiap kesempatan tuh bisa jadi peluang cuan buat Mami Hani. Alhamdulillah. Makanya nih mama aja ini dengan usia jelita ya. Dengan usia jelita jelang 50 tahun aja masih produktif. Masa tuh yang muda-muda ya. Jangan mau kalah sama Mami Jelita ya. Tapi kalau anak-anak muda sekarang nih kan mayoritas orang tua juga kan ngomongnya jangan main gadget, agak bahaya gitu. Perlu dibekali dengan literasi digital kan. Kalau pesan dari Mami Hani buat yang mau jadi content creator atau buat kayak anak-anak Mami sendiri, ada nggak ini?
do and don'ts-nya. Jadi kalau misalnya memang yang mau jadi content creator itu jangan apa namanya, kita harus punya sesuatu yang berbeda dari yang lain. Jadi biasanya kalau misalnya kayak anak-anak sekarang itu mereka tuh lebih pengen yang keren gitu kan, yang misalnya apa namanya di medsosnya tuh yang pokoknya yang keren, yang bagus. Kalau yang keren mah banyak. Artis-artis udah keren, Lebih public keren, figure tuh lebih keren gitu, dibikin konten sekeren apa gitu. Nah, bikinlah sesuatu hal yang berbeda, yang nyentrik gitu kan. Nyentrik ya. Okay. Yang nyentrik apa gitu kan. Jadi akhirnya itu punya sesuatu hal yang sesuatu yang berbeda dari yang lain gitu. Nggak usah terlalu keren-keren deh. Apalagi untuk menjadi keren itu kan nggak gampang dan nggak murah ya. Gitu. Iya benar-benar. Biayanya tinggi juga. Jadi masih mending seadanya aja. Seadanya dan jangan malu-malu. Oh oke, Gitu. intinya jangan malu-malu. Pede jangan. juga ya, Harus pede. Nomor Dan 1. itu di-push dulu gitu. Kalau misalnya kita udah ini karena apa namanya? Mimin gua, admin gua itu orangnya pemalu banget tadinya. Oh, gitu. Tapi sekarang dia bisa tampil di mana aja. Tiba-tiba gua panggil ke stage gitu ya, misalnya ada acara, dia bisa tampil ke stage dengan ngecapruk gitu, itu bisa. Jadi itu kan sebetulnya bisa di apa namanya? dipelajari Dipelajari ya, percaya gitu diri ya. itu bisa diiniin gitu. Oke. Gitu. Dan yang jangan dilakukannya itu kan kita tuh banyak juga itu di medsos itu konten-konten yang kurang bagus ya. Gitu. Kayak gimana tuh misalnya? Misalnya apa namanya, kayak konten seksualitas, Oke. LGBT gitu. Sara ya. Sara. Nah, itu tuh mereka betul mereka memang ini apa namanya viral. Tapi seberapa lama sih viralnya? Gitu. Betul. Jangan hanya yang cuman kita viral sekali jeger, tapi habis udah itu dihujat habis-habisan, udah gitu nggak ada gitu. Jangan yang gitu. Kalau dihujat biasa, gue juga dulu dihujat gila-gilaan. Wah sangat, karena dengan bahasa Sunda sehari-harinya itu kan nggak halus ya, agak kasar gitu. Itu dihujatnya itu luar biasa. Nah, ketika kita dihujat nggak usah pusing dengan hujatan. Ini kalau yang namanya dihujat, ketika kita dihujat, itu view kita naik. Oke. Gitu. Ini bukan jalur hujatan namanya ya. Nikmati jalur hujatan. Oke. Tapi ya itu apa namanya, dengan kita harus yakin bahwa konten kita itu bukan sesuatu hal yang membawa keburukan ke orang lain. Dan harus gitu. kuat mental juga ya. Betul. Tadi kan dihujat sekali langsung mental down, jatuh nggak mau lagi, kapok itu bisa aja ya. Oke. Gitu. Mam, semua orang tua itu kan pengennya jadi role model yang baik buat anak-anaknya ya. Jadi kan ada kata-kata bahwa anak adalah cerminan orang tua. Nah, Mami Hani pengen jadi cermin yang kayak gimana sih buat anak-anak? Apa adanya. Oke, apa adanya. Jadi pokoknya kita jangan pernah menjadi orang lain aja. Kita harus menjadi diri sendiri gitu. Ketika ngelihat orang orang sukses, kita pengen sukses wajar. Tapi yang dilihatnya itu cara suksesnya itu seperti apa? Karena setiap orang juga kan beda-beda. Ada orang yang ada orang yang ngelihat dia bisa bergaul nih. Orang tuh banyak yang seneng ngelihat bergaul sama anak-anak borju gitu atau apa yang gimana gitu. Ya kamu nggak usah kayak begitu. Kamu harus yang gini. Kalau saya itu nggak suka yang kayak jilat-jilat orang tuh nggak seneng gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen masuk ke lingkungan itu, menurut kamu lingkungan itu akan membawa kesuksesan buat kamu, membawa hal bagus buat kamu secara networking atau apa-apa, kamu masuk ke sana. Tapi bukan dengan cara menjilat gitu. Jangan yang jadi kita menghambakan dia gitu, itu enggak. Jadi pokoknya kamu jadi diri kamu aja, karena ketika kamu jadi diri kamu, orang akan suka sama kamu itu ya benar-benar suka sama diri kamu. Apa adanya gitu, itu tadi adanya. ya, betul. Gitu. Bukan karena mau gabung di sini jadi persis kayak gitu, nanti gabung di beda lagi, jadi bunglon dong ya. Bunglon bisa ngikutin kemana aja, jadi berubah, padahal nggak kayak gitu harusnya. Dan itu capek, itu pasti akan capek. Pernah ngalami? Kayak lebih gitu. Ada circle, memang ada circle yang teman kita gitu ya. Ada yang seperti itu. Misalnya di sini jadi ini, di sini jadi ini. Akhirnya dia ketakutan sendiri gitu. Ketakutan kalau yang ini ketemu sama yang ini gitu. Karena dia jadi beda soalnya ya. Jadi dia capek sendiri gitu. Dia harus nempel ke sana, harus nempel ke sini gitu. Kita yang ngelihatnya juga capek gitu kan. Harus berperan. Di sini berperan bawang putih, di sini berperan bawang merah, di sana jadi ibu tiri. Itu ujung-ujungnya jadi bawang bombay goreng. Oke, jadi itu yang
yang diajarin sama mami jadi cerminan buat anak-anak. Lihat saya apa adanya. Jadi anak-anak juga begitu ya, apa adanya ya anak-anak semuanya. juga begitu gitu. Jadi memang kalau misalnya kayak ketemu, kalau kita ketemu ya ngobrol biasa ya memang jadi kayak temen gitu. Oke. Jadi Itu kayak temen kunci aja. menghadapi gengsi emang gitu ya. Jadi temen mereka ya, nggak kayak orang tua kita zaman dulu yang bisanya ngomel, bisanya marah, tapi nggak tahu menjelaskan alasannya apa. Pokoknya nggak boleh aja gitu Nggak kan. boleh ya. aja. Anak dulu misalnya zaman dulu pacaran nggak disetujuin langsung nggak boleh kamu pacaran sama ini. Sekarang kita nggak setuju sama pacar anak kita, nggak bisa digituin. Yang ada nanti backstreet. Nah, bener. Kan aja Malah lebih repot ya. malah lebih repot. Lama-lama kan dia tahu sendiri kalau orang tuanya misalnya kurang suka atau apa gitu. Jadi halus ya kita ngelarangnya ya gitu. Mam, ini menjelang di penghujung sesi ini ya, boleh dong sebutin ada 3 hal yang harus Gen-Z pegang atau lakuin untuk jadi menghadapi dunia digital, biar jadi kayak Mami Hani kayak sekarang. Itu ada apa? 3 aja. 3. 1 itu menjadi diri sendiri ya, Ya, seperti tadi yang ya, tadi. adanya. Jadi diri sendiri, jadi ciptakan sesuatu hal yang sesuatu hal yang berbeda dengan yang lain tapi itu sesuai dengan diri sendiri. Jadi kita jangan menjadi orang lain untuk menjadi viral. Oke. Pokoknya jadi diri sendiri. Setiap orang itu pasti punya kelebihan, setiap orang itu pasti punya kekuatan. Nah, kekuatan itu yang harus dimunculkan gitu. Munculkan kekuatan itu. Nah, ketika kekuatan itu sudah muncul, pokoknya berani tampil di depan kamera, berani tampil di depan kamera. Kalau belum bisa di depan banyak orang, latihan aja dulu depan kamera, depan upload, posting gitu. Itu 1. Kedua, jangan on off main medsos. Oke. Jadi Harus harus gitu ya? terus. Setiap hari posting setiap hari kalau bisa. Ini di awal-awal ya, untuk posting setiap hari dan usahakan itu posting di jam yang sama. Oke. Jadi misalnya biasa posting jam 12 siang, posting Terus selalu jam 12 itu ya. jam 12 siang. Ada nggak ada konten jam 12, Jam 12 harus ada postingan. Nah, Oke. itu tergantung dilihat dari audiens juga gitu kan. Jadi kita lihat di insight-nya bahwa di insight kita ini yang nonton kita itu di usia berapa aja. Berapa aja. Nah, kalau misalnya mungkin di usia anak sekolah, nah anak sekolah itu free-nya di jam berapa? Itu yang diposting gitu. Oke. Kalau misalnya usianya mungkin emak-emak nyantainya itu mungkin sore gitu kan. Sore ya itu sore postingnya gitu. Jadi pokoknya Gen X itu lihat aja anak-anak remaja itu dia free-nya di jam berapa. Posting Itu di jam kita itu, ikuti posting ya. di jam itu. Jangan ketika sepi, ya kok sepi sih? Jangan patah semangat, terus aja terus. Iya. Pokoknya konsisten jadi intinya. Konsisten, oke. Intinya konsisten, jadi diri sendiri konsisten. Jadi pokoknya dengan diri sendiri munculkan kekuatan gitu kan dengan itu. Terus konsisten. Yang terakhir, Yang terakhir jangan FSMR. Aduh, FSMR teh apa ya bahasa Indonesianya ya? Jadi jangan melempem gitu. Jangan kayak ketika kita ada hujatan yang namanya ini tuh kan pohon itu kan semakin tinggi anginnya semakin kencang gitu kan. Jadi kalau misalnya ketika kita viral gitu, mungkin ada salah satu videonya itu yang viral, itu pasti setiap kali ada yang viral itu tidak mungkin semua komen itu positif. Pasti ada negatif gitu. Nah, itu kita jangan mundur hanya karena ada postingan negatif gitu. Jadi pokoknya karena ada hujatan langsung berhenti gitu. Pernah ngeblokir akun yang kasih komen jahat nggak sih? pernah. Oh nggak ya? Nggak pernah. Apapun yang terjadi biarin. Dan biasanya kalau saya itu biasanya yang kayak gitu yang sampai udah gimana banget itu kalau orang-orang bilang lu nggak usah baca komen, lu nggak usah baca komen katanya daripada nanti lu sakit. Oh enggak, gue justru pengen baca. Gue pengen baca komen memang sejauh apa mereka menghujat gue. Nah begitu ada hujatan yang hujatannya sangat jauh itu saya balas. Dan balasnya itu bukan dengan marah-marah, bukan dengan apa, malah diajak bercanda. Dan itu udah terbukti bukan hanya 1-2 orang yang mereka komen julid itu dibalas dengan kayak begitu, akhirnya mereka follow. Akhirnya mereka follow dan mereka sering DM dan ada beberapa yang udah ketemu. Oh malah udah ketemu ya, kopi darat gitu ya. Ada beberapa yang udah ketemu yang sampai akhirnya aduh ternyata nggak nyangka banget ya ini Mami Hani itu kan gini padahal kayak gimana gitu. Akhirnya sampai waktu itu sempat itu kan agak di daerah ya sampai dibawain pisang lah, dibawain apa. Ada yang bilang gitu. emang orang berani julid, berani apa itu cuma emang di sosmed aja, begitu ketemu pasti baik gitu katanya. Benar nggak itu ya?
Atau emang ada juga yang ada juga darat dan sih udara memang. sama-sama julidnya ada juga kali lah. ya. Cuman kalau kita sih orang mau bilang apapun ya itu mah tergantung orangnya ya, karena kan mereka juga tidak kenal kita sebenarnya seperti apa gitu. Cuman ketika orang berbuat jahat sama kita jangan pernah dibalas dengan kejahatan lagi. Oke. Karena itu sama aja dia udah jahat sama kita, kita udah rugi dia jahat sama kita. Dengan kita membalas jahat, loh kita kok malah jadi ke bawah-bawah jahat sama dia. Jadi kita ruginya 2 kali. Jadi menyamakan level kayak dia juga ya. Gitu. Jadi pokoknya orang berbuat jahat mah itu mah hak orang. Tapi ya kita balas dengan kebaikan aja gitu. Oke, keren banget Mami Hani. Terima kasih untuk waktu yang udah diluangkan untuk Cafe Palmerah. Semoga apa yang udah disampaikan Mami Hani selama durasi ini bisa bermanfaat buat Gen Z, para penonton di Cafe Palmerah. Baik, sampai jumpa lagi ya pemirsa Cafe Palmerah. Semoga apa yang disampaikan Mami Hani tadi benar-benar nancep ya di sanubari, di hati sanubari untuk dipraktekkan. Nah, ketemu lagi nanti udah sama-sama jadi selebgram ya sama kayak Mami Hani. Amin. Amin. Oke. Makasih semuanya, sampai ketemu lagi. Mau diminum? Oh ya.